Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Apa kabar kamu di sana? Sehat-sehat ya? Seperti biasanya, Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja. Cek di sound. Saat berada di kamar, refleks, Dira dan Ray menoleh ke arah pintu. Mereka berdua melotot. Rama? Ucapnya tak percaya. Mama, Papa, Om Ray mau gigit Tante Dira, teriak Rama. Polos sekali Rama, mirip autor. Raka dan Raya berlari mendekati anaknya. Rama, kamu mau ngapain di sini? Ucap Raya menegur sang anak. Rama menoleh ke arah kedua orang tuanya. Om Ray mau gigit Tante Dira, ucapnya sembari menunjuk Ray dan Dira yang masih dengan posisinya. Raka dan Raya menoleh ke arah Dira dan Ray. Mereka melotot. Raya langsung menutup mata sang anak menggunakan kedua tangannya. Rama, nggak boleh, ucap Raka menegur. Sadar dengan posisinya, Ray dan Dira langsung turun dari kasur. Maaf Ray, Rama mengganggu, ucap Raya merasa bersalah. Ray dan Dira saling melirik sekilas. Enggak kok, ucap Dira cepat. Astaga, jadi salah paham kan? Saat berada di meja makan, pada pukul 06:21 WIB. Semua anggota keluarga menyantap sarapan paginya. Nenek, kakek, ucap Rama memanggil kedua orang tua Ray dan Raka. Iya sayang, ucap Mama Ray sembari menoleh ke arah sang cucu. Papa Ray menoleh sembari mengunyah makanan di dalam mulutnya. Tadi malam Om Ray mau gigit Tante Dira, Nek, Kek, ucap Rama polos. Dira dan Ray melotot. Mereka saling melirik. Kok bisa? Ucap Papa Ray kepada Rama. Rama menggelengkan kepalanya. Rama juga nggak tahu, Kek, ucap Rama. Pak, bisik Dira kepada Ray. Ray melirik ke arah Dira. Gumamnya. Dira berbicara menggunakan isyarat mata kepada Ray. Ia mengerutkan dahinya. Ray menggelengkan kepalanya sembari mengangkat bahunya. Dira menghela nafasnya. Ia tidak habis pikir. Semuanya salah dia. Saat berada di universitas pada pukul 06:49 WIB. Saat berada di dalam kelas, Dira berjalan memasuki kelasnya. Teman-temannya sudah banyak yang datang dan duduk di kursi masing-masing dengan rapi. Maklum, hari ini mata kuliah dengan sang dosen ganteng, Abraham Rainan. Satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dir, bisik Vita. Respon Dira. Tadi malam gimana? Ucap Vita sembari menaik turunkan alisnya. Dira menoleh. Apaan? Tanyanya jengkel. Malam pertama sama Dogan yang di depan gimana? Ucap Vita sekilas melirik
ke arah Ray yang duduk di meja dosen. "Malam pertama buyut loh," ucap Dira jengkel. Ia kembali menatap teman-temannya yang sedang presentasi di depan. "Dira, cie," ucap Vita menggoda sang sahabat. Dira membelalakkan matanya. Ia kembali menoleh ke arah Vita. "Lu, perhatiin yang di depan kenapa?" ucapnya mengalihkan pembicaraan. "Cie, cerita dong," ucap Vita semakin menjadi-jadi. Dira menghela nafasnya. "Minta ceritain sana sama nyokap lo," ucapnya. Ia kembali menghadap papan tulis. "Nyokap gue gak mau cerita," ucap Vita jujur. Dira kembali menghela nafasnya. "Bego sih," gumamnya. "Apa, Dir?" tanya Vita. "Yang di sana. Silahkan berikan pertanyaan," ucap Ray sembari menunjuk meja Dira dan Vita. Dira dan Vita melotot. Apa yang harus mereka lakukan? "Cepat," ucap Ray. Dira dan Vita meneguk salivannya. "Bagaimana ini? Kalian dari tadi memperhatikan tidak?" ucap Ray dengan tatapan tajam. Dira mengangguk, sedangkan Vita menggeleng. Dira menyikut Vita. Ia memberi kode. Vita langsung mengangguk, mengakui bahwa ia memperhatikan teman-temannya yang sedang presentasikan hasil kerjanya di depan. Padahal tidak sama sekali. "Kenapa tidak memperhatikan?" ucap Ray kepada Vita. Ia lebih menerima gelengan kepala Vita daripada anggukan. "Kamu mau bohongin saya?" lanjut Ray, mengetahui pikiran licik Vita dan Dira. Vita meneguk salivannya. Ia menyenggol lengan sang sahabat. "Bantuin," bisiknya. Dira menggelengkan kepalanya. "Jawab, Fit," bisiknya. "Dira," bisik Vita merengek. Pada saat jam istirahat pukul 09.12 WIB, saat berada di kantin, Dira memakan jajanannya sembari mendengarkan ocehan sang sahabat. "Lo juga sih," ucap Vita di akhir ocehannya. Dira menaiki kedua alisnya. "Gua kenapa?" ucapnya tak terima. "Lu kan istrinya. Harusnya lo kasih tahu dong kalau teman lo yang ini emang gak bisa fokus kalau ada cogan kayak dia," ucap Vita. Dira melotot sang sahabatnya. "Sekalian aja lo umumin," ucapnya kesal. Vita menyadari kesalahannya. Ia menampilkan gigi ratanya sembari menunjukkan kedua jarinya. "Damai." "Keceplosan sayang," ucap Vita sembari cengesan. Dira menghela nafasnya. Mulut sahabatnya ini memang tidak bisa dikondisikan. Vita masih menunjukkan senyum konyolnya. "Ya, sorry Dira," ucapnya. Dira hanya mengangguk-angguk. "Serah," ucapnya. "Lagian ya, ngapain juga lo sembunyiin? Pak Re juga gak malu-maluin. Dan lagi, lo bakalan jadi mahasiswa terhits karena lo istri dia," ucap Vita memberikan pendapatnya. Dira menatap Vita dengan tajam. "Dan gua bakal dibully satu kampus," ucapnya menyambung perkataan sang sahabat. Vita menggigit bibirnya. Ia mengangguk-angguk. "Ya juga sih,"
Ucapnya kembali menampilkan gigi ratanya tanpa dosa. Dira memutar kedua bola matanya dengan malas. "Dir, lo dipanggil sama Pak Ray," ucap seorang mahasiswi yang baru saja datang. Dira menoleh. "Loh, ngapain?" ucapnya heran. Mahasiswi tersebut hanya menggelengkan kepalanya. "Nggak tahu," ucapnya. Dira mengangguk-ngangguk. "Ya udah deh, thanks ya," ucapnya sembari tersenyum. Mahasiswi tersebut tersenyum sembari melanjutkan langkahnya menuju kumpulan teman-temannya. Dira kembali menoleh ke arah Vita. Ia mengerutkan dahinya. Ada apa dengan sahabatnya ini? Vita tersenyum sembari menatap Dira curiga. "Feeling gua ada something about last night," ucapnya menggoda Dira. "Something about last night pala lu," ucap Dira jengkel. "Ya udah, gua pergi dulu," ucapnya sembari melangkahkan kakinya menuju ruang dosen. Saat berada di ruangan dosen, setelah mengetuk, Dira membuka pintu ruangan Abraham Rainan. "Permisi, Pak," ucap Dira sembari melangkahkan kakinya memasuki ruangan Ray. Ray mengangguk. Duduk," ucapnya. Dira menuruti perintahan Ray. Ia duduk di kursi yang berada di hadapan Ray. "Kenapa, Pak?" tanya Dira. "Belajar dengan serius. Kalau tidak mau saya laporkan sama ayahmu," ucap Ray to the point. Dira membelalakkan matanya. Ia mengerutkan dahinya. "Loh, kok saya? Saya kan udah serius, Pak," ucapnya dengan protes. "Bicara yang sopan," ucap Ray. Dira kembali membelalakkan matanya. Ia berusaha menahan bibirnya untuk tidak menyumpah serapahi manusia yang sedang ia hadapi ini. Dira mengatur nafasnya. "Sabar, Dira. Mohon maaf, Bapak Ray. Mohon maaf, Bapak Abraham Rainan. Saya ingin menyampaikan protesan saya kepada Bapak yang menuduh bahwa saya tidak serius dalam belajar. Padahal sebenarnya sudah benar-benar serius. Lalu, saya ingin menanyakan, apa alasan Bapak menuduh saya tidak serius dalam belajar? Sekian. Sebelumnya, terima kasih atas jawabannya," ucapannya dengan sangat-sangat sopan. Ray menghela nafasnya. "Lalu tadi?" tanyanya. Dira mengerutkan dahinya. "Sebentar. Saya bertanya kepada Bapak. Jadi saya ingin mendapatkan jawabannya, bukan pertanyaannya," ucapnya. Ray menatap Dira dengan datar. "Jangan banyak bicara," ucapnya. Dira menaikkan kedua alisnya. "Lalu, Bapak mau saya ngapain?" ucapnya kesal. "Ikuti saja omongan saya, jangan banyak protes," ucap Ray. Dira menaikkan dagunya. "Egois banget sih jadi orang," ucapnya mulai emosi. "Kamu mahasiswi berpendidikan. Mana sopan santun kamu?" ucap Ray kembali memberikan protes kepada sikap Dira. "Sopan santun juga punya tempat, Pak," ucap Dira kesal. "Kamu mau nilai kamu tidak tuntas?" ucap Ray. "Silahkan," ucap Dira. Ray mengangguk. "Baiklah," ucapnya. "Silahkan keluar," ucapnya. Brak! Dira menggebrak meja Ray. Ia mencodongkan tubuhnya. "Jangan mentang-mentang Bapak dosen, Bapak bisa seenaknya sama mahasiswi," ucapnya protes. Tok, tok.